Banyak sih sebetulnya, cuma ada satu. Kami Warkop atas usaha dia, atas kreasi dia, walaupun kami juga ikutan. Mungkin satu-satunya pelawak yang bikin apa ya, katakanlah esensi komedi ya, selama 10 hari berturut-turut dalam rangka SEA Games tahun 97. Kita memparodikan semua SEA Games itu ke cerita kita plesetin, kita lucuin, kita lakuin sama politisi. Dan di lembar pertama harian Kompas, gede itu, judulnya Warta Warkop. Warta Warkop, jadi W gede satu, di sini Warta, bawahnya Arkop, Arta, Arkop jadi kan. Dan itu jadi semacam headline selama 10 hari di Kompas. Nah, itu atas inisiatif dia mengajukan semacam proposalnya kepada JO dulu, dan itu diterima. Bahkan sampai akhirnya selesai semua, kita dipestain sama JO, sama Kompas gitu, karena sukses banget itu. Dan saya pikir itu momen yang paling buat saya gila gitu. Nggak ada mungkin satupun pelawak yang pernah dikasih kesempatan di lembar pertama, di halaman pertama, dan menjadi headline selama 10 hari berturut-turut. Pokoknya selama SEA Games tahun 97. Itu Anda boleh cek ininya, arsipnya mereka pasti boleh dicek. Dan sampai dipesain, saya dikasih ada lambang itu, Warta Warkop kayak gitu, difigurain, namanya Kompas. Kami masing-masing dikasih satu. Kita juga waktu itu ngasih hadiah untuk Babe, untuk Rizwani, dari saya sama Mas Dono. Itu sebetulnya kita kepengen buktiin sama Kasino. Kasino sempat menantang begini. Waktu itu udah sakit parah. Gua kan nggak mungkin ikut. Tapi jangan kelihatan nggak ada gua, Warkop, kemudian Papa, kemudian jadi apa? Jadi jompo lah istilahnya. Bikin dong, nah, kita mikir itu. Badil punya ide itu. Gua mau nggak? Gua besok pegang SEA Games nih. Apa yang bisa lo buat? Kita bikin aja ini gitu ya. Kita berembuk bertiga. Oke, gua ajuin ya. Bener lo ya, jangan main-main. Tommy, jangan main-main ya. Jangan main-main. Iya. Akhirnya kita benar-benar mewakilin Kompas di situ. Direkam. Waktu itu kalau pagi kan yang pegang Indosiar Fokus kan dulu Kompas itu. Jadi kalau pagi kita masuk ke Fokus pagi. Ini terus kemudian kita tulis hari itu, besoknya naik di Kompas. Dan itu tanggapannya gila-gila. Ya mbak, buktinya sampai dipestain sama JO, Jakob Utama, pestain kita di atas itu di daknya. Itu mungkin yang saya paling ingat ya, artinya gila kan itu gitu, gila. Di harian terbesar di Indonesia ini, kita memparodikan peristiwa olahraga tanpa menyinggung ya, tentu. Parodikannya tuh ada yang kita hubungin sama politik, sampai itu mau dibeli untuk Asian Games. Waktu itu Asian Games di Cina, ride-nya dibeli. Kita bingung itu ride apa, kita nggak punya ride. Itu kita hanya bilang monggo silakan, karena kita punya semacam pos gitu di stadion itu posnya juga Badil tuh yang bikin. Jadi dibikinnya kayak di pantai, tendanya dulu baru-baru ada tenda yang kerucut tuh putih. Itu ini pakai batang pohon kelapa diisi pasir, jadi kita seolah-olah di pantai gitu. Nah itu terbuka, jadi kita bikin talk show setiap hari, ditonton oleh siapapun yang lihat. Itu direkam oleh Kompas, kemudian besoknya untuk Fokus, kita juga besoknya nonton di Kompas. Itu menurut saya paling berkesan, dan itu atas usaha, dan pasti Pak Jakob Utama melihat Badil di situ. Saya manggil beliau Badil karena memang peran beliau di warung sebelum kopi sebagai bapak dari kita semua.
dia kita bisa lulus. Makanya makan yang beres. Jangan sampai saya jadi tas mengikat. Dan sekarang akhirnya saya menjadi tas mengikat. Ya, saya mewakili Warkop dan juga titipan mewakili teman-teman Mapala UI di mana Rudi Batil sebagai salah satu pendiri dari Mapala, salah satu saya katakan di Mapala itu nomor 1 sampai dengan 40-an itu mereka semuanya pendiri dari Mapala. Ya, saya sebagai wakil dari Mapala pertama-tama mungkin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena kami merasa bahwa Rudi Batil adalah juga keluarga kami, kami memperhatikan diri. Terima kasih kepada bapak, ibu-ibu, para ibu yang memberikan perhatian, baik itu menengok, memberikan bantuan mobil, material, semuanya. Itu semua berarti kepada kami semua. Kiranya kami perlu sekali memberikan perhatian kepada bapak ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalas budi baik bapak ibu. Dan tentunya juga sebagai wakil dari teman-teman baik almarhum kepada keluarga juga, semoga keluarga bisa diberikan selalu bimbingan, tuntunan, bahkan bimbingan yang Maha Kuasa untuk bisa terus menapaki hari-hari berikutnya yang masih penuh dengan tugas-tugas selama di dunia ini. Mungkin sedikit saja bisa saya akan ilustrasikan bahwa sebetulnya keluarga Rudi Batil juga merencanakan akan menikahkan putranya dan kelihatan itu tetap akan maju dalam keadaan seperti rencana semula ya Pak. Bukan berarti kami tidak menghormati Batil, tapi kami yakin betul bahwa Batil juga mengharapkan ini pada anak satu-satunya yang selalu dibanggakan. Dan sekali lagi saya juga ingin sekali menyampaikan kepada Rudi Batil, B, kalau nggak ada Babe, nggak ada Warkop. Bisa ya terakhir. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk hidup ini. Selamat jalan. Salam untuk Doro Kasih Muhammad. Ingat baik, jangan marah-marah itu aja. Sebagai sahabat mungkin juga anak, termasuk juga temannya di Mapala, karena di Mapala juga sponsor saya berdua dan satu baru yang kebetulan baru hadir dan semua teman-teman Mapala yang senior yang ada di sini. Mereka tahu betul, bahkan bukan hanya Mapala, teman-teman dari Warna Prima. Terima kasih teman-teman dari, saya nggak bisa sebut satu persatu, dari banyak sekali kelompok-kelompok pencinta alam. Mereka betul cinta pada Batil. Terima kasih semua. Batil orang yang baik. Kami yakin kebaikan Tuhan kepada Batil juga akan hinggap di Batil. Jalan Batil. Semoga Tuhan memberikan surga yang bagi Batil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Demikian selesai sudah beberapa penghiburan dan kita di tempat ini malam hari ini. Semoga kita berdua ini baik.